Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara sekalian yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan kami dari Restoration Christian Church di Los Angeles. Saya Hari Lee, Gembala Sidang. Hari ini hari Minggu tanggal 24 Desember, Christmas Eve, tahun 2023. Dan kita akan membahas sebuah topik yang saya beri judul Makna Natal. Kita awali dengan doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kedatangan-Mu di dunia ini. Kau mengambil rupa wujud seorang manusia, lahir di kandang domba, mati di tengah penjahat, namun Kau bangkit kembali pada hari ketiga. Semua bagi kami yang percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan. Berbicara kepada kami akan menyambut kebenaran firman-Mu dengan hati penuh dengan ucapan syukur dan terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita buka Alkitab kita kepada Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat 16 dan ayat 17, ayat yang sebagian besar orang menghafalkan ini. Akan saya bacakan bagi kita sekalian Yohanes 3 ayat 16 dan ayat yang ke-17. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia, Allah Bapa, telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat 17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Nah, saya akan awali terlebih dahulu dengan sebuah ilustrasi. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang makna Natal yang tertuang dalam Yohanes 3, 16-17 ini. Dari tahun ke tahun, sepertinya kelahiran Tuhan Yesus semakin kurang dihargai selama musim Natal. Jika kita memperhatikan perilaku orang-orang di sekitar kita menjelang Natal ini, kita dapat menarik kesimpulan tentang apa yang khalayak ramai pada hari-hari ini pikirkan tentang Kristus. Kristus tidak lagi menjadi bagian dari Natal. Sekalipun kita tahu tanpa Kristus tidak ada Natal. Dan musim Natal saat ini hanya merupakan waktu yang disediakan untuk berbuat baik, dengan berbagi kado, liburan bersama keluarga, dan untuk menyadari bahwa kita tidak sendiri. Kita berada di tengah-tengah keramaian. Ini yang terjadi, pergeseran pengertian Natal. Natal menjadi hari libur untuk bersenang-senang dengan berbagi kado dan berlibur bersama keluarga. That's it. Berbagi kado maupun berlibur bersama keluarga tidak salah, sama sekali tidak salah. Hanya saja Kristus tidak lagi menjadi pusat perhatian khalayak ramai pada hari khusus ini. Padahal seperti yang saya katakan tadi, tanpa kehadiran Kristus di dunia ini, Natal tidak pernah ada. Khalayak ramai lupa tujuan utama Yesus datang ke dunia ini. Dan untuk itu kita merayakan Natal. Kita memiliki kesempatan emas sebetulnya untuk menyampaikan kabar baik bahwa Yesus adalah alasan mengapa kita merayakan Natal. Kado terbaik yang dapat kita berikan kepada Yesus adalah memenangkan jiwa-jiwa dengan menyampaikan kabar baik bahwa ada keselamatan di dalam Yesus bagi semua orang berdosa yang percaya padanya. Ada 3 hal penting tentang makna Natal sejati yang dapat kita sampaikan kepada orang lain. Here we go. 3 makna Natalnya ya. Yang pertama, Natal adalah perayaan ulang tahun yang diadakan untuk menghormati Yesus Kristus sebagai fokus dari segala-galanya. Pusat perhatian. Anak Allah mengambil rupa manusia dan diam di antara kita. Yohanes 1 ayat yang ke-14 mengatakan hal itu. Yang kedua, Yesus datang untuk kita yang percaya kepadanya. Dia lahir untuk mati di salib karena dosa kita.
dan dia dibangkitkan untuk memberi kita pengampunan dan hidup kekal. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ketiga dan keempat. Poin yang ketiga, makna Natal itu adalah kita dapat mendorong orang lain untuk menerima Kristus dengan iman, membuka pintu hati mereka untuk Kristus dan menerima tawaran keselamatannya, dan karunia keselamatan yang dianugerahkan ini akan menyelamatkan orang-orang tersebut. Yohanes 1 ayat 12, Yohanes 3 ayat 16 tadi. Jadikan perayaan Natal tahun ini lebih dari sekedar saat untuk berbuat baik, berbagi kado dan sebuahnya ini. Berbagi kado maupun berlibur penting. Tetapi jangan ini menjadi konteks perayaan Natal itu. Konteks perayaan Natal itu atau fokusnya tetap pada kelahiran Yesus yang datang dalam wujud manusia yang adalah juru selamat, yang lahir dan mati bangkit kembali untuk membayar upah dosa manusia. Itu fokusnya di sana. Natal berbicara tentang Kristus, satu-satunya alasan mengapa kita merayakan Natal. Mari kita turut ambil bagian dalam menyampaikan kisah yang ajaib tentang Yesus, Putra Tunggal Allah. Mari kita berdoa supaya banyak orang mencari Yesus dan menemukannya tahun ini. Seperti orang-orang Majus yang datang untuk menyembah Sang Juru Selamat yang telah dijanjikan. Itu tertulis dalam Matius 2 ayat 1 dan 2. Kandang Bethlehem adalah langkah awal perjalanan kasih Allah menuju kepada salib. Nah, apa sebenarnya arti atau makna Natal ini? Tadi kita telah berbicara tentang 3 poin itu. Nah, arti Natal sebenarnya adalah cinta atau kasih Allah kepada semua umat manusia. Yohanes 3 ayat 16 sampai 17 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, kita lihat sebentar di sini ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dunia di dalam hal ini bukanlah dunia di mana kita tinggal. Dunia di sini memberi pengertian tentang semua orang berdosa yang ada di dunia ini. Dari mana kita tahu? Karena kalimat yang berikutnya, sambungan daripada ayat 16 ini adalah supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Kalau dunia yang dimaksudkan adalah dunia di mana kita tinggal, dunia ini tidak dapat percaya. Yang dapat percaya atau memiliki kemampuan untuk percaya itu adalah manusia. Jadi ini ditujukan kepada manusia berdosa untuk mengambil posisi, membuka hati dan percaya menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena kalau kita mengatakan Allah mengasihi dunia dalam pengertian dunia di mana kita tinggal, ini bertentangan dengan ayat-ayat yang lain. Karena Alkitab juga mengatakan barang siapa mengasihi dunia, ia menjadikan dirinya seteru Allah. Nah, karena itu dunia yang ada di sini yang dimaksudkan adalah orang-orang berdosa yang mengambil posisi untuk percaya kepada Tuhan Yesus, the believing sinner. Nah, ayat 17, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, bukan untuk menghakimi orang-orang berdosa, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Kalau Dia datang untuk menghakimi orang-orang berdosa, Dia nggak perlu datang. Orang itu pasti telah dihakimi karena upah dosa adalah maut. Tapi justru Dia diutus untuk menyelamatkan. Ayat 17 ini memberi jaminan itu kepada kita. Bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Menyelamatkan dunia dalam arti menyelamatkan orang berdosa ini oleh Dia. Artinya, bagi orang berdosa yang membuka pintu hati mereka untuk beriman kepada Kristus, mereka diselamatkan. Jadi kita diselamatkan bukan oleh perbuatan baik kita, bukan karena kita bersedekah, bukan karena kita melakukan perintah-perintah Allah seperti yang disampaikan oleh Taurat, tapi karena kita beriman. Yang menyelamatkan itu bukan perbuatan, iman yang menyelamatkan. We are saved by grace through faith alone. Kita diselamatkan oleh iman semata-mata, kata Alkitab. Artinya arti sebenarnya dari Natal adalah perayaan atas tindakan kasih yang luar biasa ini. Dia mati
bagi kita. Ini tindakan kasih ini yang kita rayakan. Jadi jangan kita melupakan fokus utama daripada perayaan Natal itu adalah merayakan cinta kasih Kristus kepada umat berdosa. Sorry. Kisah Natal sesungguhnya adalah kisah Allah menjadi manusia dalam pribadi Yesus Kristus. Mengapa Tuhan melakukan hal seperti itu? Kita bertanya seperti itu. Karena Dia mengasihi kita. Mengapa Natal perlu? Karena kita selaku manusia berdosa membutuhkan juru selamat agar kita tidak binasa. Mengapa Allah begitu mengasihi kita? Karena Dia adalah kasih itu sendiri. 1 Yohanes 4 yang 8. Mengapa kita merayakan Natal setiap tahun? Sebagai rasa syukur atas apa yang Tuhan telah lakukan bagi kita. Kita memperingati kelahirannya. Kita memperingati cinta kasihnya. Dengan mengingat kebaikannya. Beribadah kepadanya. Sujud menyembah kepadanya. Dan secara khusus menaruh perhatian pada orang-orang yang terhilang. Sambil memberitakan kabar baik bahwa ada keselamatan di dalam Kristus yang telah datang ke dunia yang gelap ini. Arti Natal sebenarnya adalah cinta atau kasih Allah kepada segenap umat manusia yang berdosa, yang memilih untuk percaya kepadanya. Tuhan mengasihi miliknya, dan menyediakan jalan keselamatan di dalam Putra Tunggalnya, Yesus Kristus. Satu-satunya jalan bagi kita untuk menghabiskan kekekalan bersamanya hanya dimungkinkan melalui Putra Tunggalnya, Yesus Kristus. Dia memberikan Putra Tunggalnya untuk menanggung hukuman atas dosa-dosa kita. Jadi jalan itu disediakan. Caranya disediakan. Dia, Kristus telah membayar lunas harganya. Dan kita terbebas dari hukuman ketika kita menerima anugerah cinta cuma-cuma itu dengan iman. Roma 5:8 mengatakan, Roma 5:8, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Nah, sarananya telah disediakan. Allah mengutus putranya datang ke dunia dalam wujud manusia. Lebih daripada itu menjadi seorang hamba, diam di tengah-tengah kita. Dia itu jalan kebenaran dan hidup satu-satunya yang menjembatani antara manusia berdosa dengan Allah melalui Dia yang kita sebut sebagai iman, beriman kepada Dia. Ya. Kalau kita memilih untuk tidak mempergunakan kesempatan yang dibuka luas oleh Allah Bapa ini melalui Putra Tunggalnya yang menjembatani peristiwa pertobatan ini, karena hanya dimungkinkan di dalam Putra Tunggalnya ini, we miss the target. Kita telah kehilangan kesempatan itu sendiri. Nggak ada alasan lain yang dapat kita ajukan kepada Allah suatu saat. Engkau kan baik Tuhan. Ya, karena aku baik, engkau mengutus Putra Tunggalku. Ini menjadi patokan bagi kita untuk merayakan kebaikan Tuhan itu dan memberitakan kabar sukacita ini dan mengingatkan orang untuk tidak bermain-main apalagi menjelang akhir zaman ini. Supaya tidak ada satu orang pun binasa. Alkitab bahkan mencatat that none should perish. Tuhan tidak menghendaki seorang pun binasa. Nah, seperti yang telah kita baca bersama-sama tadi dalam Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya akibatnya setiap orang yang percaya kepadanya, believing sinner, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi yang tidak binasa itu adalah orang percaya yang beriman kepadanya. Yang tidak beriman yaitu pilihan mereka. Keselamatan itu tidak tersedia. Keselamatan itu hanya tersedia yang kita rayakan pada Natal ini pada saat kita mengambil keputusan untuk percaya. Nah, percaya atau tidak percaya itu adalah pilihan manusia. Tidak dapat dipaksakan. Allah menawarkan kita mengambil tindakan.
Inilah inti kekristenan, bahwa Allah begitu mengasihi dunia, dalam arti mengasihi orang berdosa, dan kita semua orang berdosa yang hidup di dunia yang fana ini, sehingga Yesus yang adalah Allah rela menjadi manusia dan mati untuk kita, sehingga siapapun yang percaya kepadanya akan diselamatkan dari dosa. Dia harus menjadi manusia. Karena jika dia tidak mengambil wujud manusia, tetap dalam wujud roh, roh tidak dapat mati. Sedangkan upah dosa adalah maut, karena dia datang sebagai juru selamat, dia harus datang dalam wujud manusia agar dia dapat mati, menumpahkan darahnya untuk membayar upah dosa manusia yang percaya kepadanya. Nah, ini tentu saja merupakan ayat yang paling terkenal di dalam Alkitab, Yohanes 3:16 ini. Ayat ini mungkin bagian yang paling terkenal dan paling diingat dari ayat manapun dalam sejarah manusia. Ayat ini adalah ringkasan satu kalimat Injil. Kalau jika kita ingin meringkaskannya betul-betul ringkas dalam satu kata, kata itu adalah kasih. Titik. Yang menggambarkan tentang kasih Allah yang tidak terbatas terhadap manusia. Kasih manusia terbatas. Kamu mengasihi aku mengasihi kamu. Kamu berhenti mengasihi aku berhenti mengasihi kamu. Tuhan tidak seperti itu. Buktinya waktu kita masih hidup dalam dosa, mengacungkan tinju dan kepalan tangan kita menghadap surga, dia telah mati bagi kita. Yohanes 3:16 juga mencerminkan aspek penting yang lain dari Injil. Ide dasarnya sangat jelas, tetapi ada lapisan makna dan pengetahuan di dalamnya. Akarnya semua berasal dari kasih yang tidak terbatas ini. Frasa pembuka secara tradisional diterjemahkan sebagai karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga, masih ingat ya, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, ya, sehingga titik. Nah, sebenarnya frasa ini mengandung arti bahwa Allah mencintai, mengasihi dunia dalam arti orang berdosa, yaitu semua kita yang tinggal di dunia ini, tanpa pengecualian semua kita berdosa. Di mana penekanannya adalah pada apa yang Tuhan lakukan. Lebih dari mengapa Tuhan mencintai dunia dalam arti mencintai orang berdosa. Jadi bukan hanya sekedar perkataan. Penekanannya pada perbuatannya, tindakannya, mati di kayu salib. Seseorang dapat saja mengatakan bahwa ia mengasihi keluarganya atau sahabatnya, pasangan hidupnya. Namun ia tidak melakukan sesuatu apapun bagi keluarga atau sahabatnya itu. Ia menutup rapat-rapat matanya tanpa memberikan rasa kepedulian selain daripada ucapan kata-kata yang hampa tanpa arti. Nah, kata-kata itu sendiri kosong. Ucapan I love you, aku mengasihimu, kosong, titik. Tanpa perbuatan yang nyata. Jadi terlebih penting bukan perkataannya itu, tapi apa yang kita lakukan terhadap orang yang kita katakan I love you. Pedulikah kita kepada orang tersebut? Waktu mereka susah, hadirkah kita di dalam kehidupan mereka? Waktu mereka memiliki kebutuhan, hadirkah kita untuk membantu memenuhi kebutuhan tersebut? Atau kata-kata tadi hanya ungkapan kata-kata mutiara belaka, lip service, pemanis bibir. I love you. I will pray for you. That's it. Lebih daripada pray itu adalah hadirnya kita untuk membantu meringankan beban orang tersebut. Nggak peduli. Apakah mereka pernah bersalah kepada kita atau tidak, itu nggak ada masalah. Yang penting Alkitab mengatakan tetap berbuat baik, titik. Bahwa perbuatan baik kita dibalas dengan sebuah kejahatan, nggak ada masalah. Ini urusan mereka dengan Tuhan. Urusan kita dipanggil adalah bukan hanya sekedar mengucapkan I love you, tapi seiring dengan itu memberikan tindakan yang nyata bahwa apa yang kita ucapkan itu benar-benar kita lakukan, kita praktekkan. Dan ia datang ke dunia ini bukan hanya mengatakan I love you karena dia adalah kasih itu sendiri,
Dia datang sebagai juru selamat. Juru selamat. Selamat artinya menyelamatkan kita. Dari apa? Dari eternal damnation. Dari kutukan kekal di api neraka. Dan manusialah yang harus mengambil keputusan untuk beriman kepadanya. Artinya mengambil keputusan inisiatif untuk menerima tawaran agar dapat diselamatkan. Jika kita menolak, ya salah kita sendiri di dalam hal ini. Alkitab jelas juga di dalam ini. Hasilkanlah buah. Hasilkanlah buah. Saya ulang. Hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Ini perkataan dari Yohanes Pembaptis. Di bawah urapan Roh Kudus. Hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Baptisan ini nggak ada artinya apa-apa. Perkataan sorry tidak memiliki arti apa-apa tanpa engkau menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan. Sorry is merely a word. Sorry itu cuma sebuah perkataan. Kalau kita tidak memberikan tindakan yang menunjukkan buah dari pertobatan. Karena itu saya katakan tadi, apakah perbuatan baik kita dibalas dengan kejahatan? Nggak ada masalah. Jika kita berhenti berbuat baik pada saat orang berbuat jahat kepada kita, maka artinya perbuatan baik kita itu diatur oleh perilaku orang lain. Dan kita bukan orang baik. Kita berbuat baik karena Kristus yang baik hidup di dalam kehidupan kita. Itu baik. Ungkapan yang diterjemahkan sebagai anak tunggal menggunakan kata Yunani monogenes. Ini adalah kata yang sangat tepat dan dapat yang dipergunakan juga oleh Yohanes di tempat lain di dalam Injil yang tulisnya. Yohanes 1 ayat 14, Yohanes 1 ayat 18, dan Yohanes 3 ayat 18. Semuanya mempergunakan perkataan anak tunggal ini. Monogenes ini. Sementara istilah bahasa Inggris diperanakkan, begotten, diperanakkan, sering membuat orang berpikir tentang pengertian secara biologisnya seperti apa. Monogenes tidak menyiratkan sesuatu yang berhubungan dengan biologi. Diperanakkan dalam arti keinginan manusia. Tidak seperti itu. Diperanakkan bukan dalam pengertian biologis ya. Anak tunggal. Kata ini secara harfiah berarti sesuatu dari barang yang persis sama. Karakter yang persis sama. Dengan kata lain, anak yaitu Yesus Kristus memiliki sifat yang persis sama dengan Allah Bapa. Yesus sendiri berkata, I and my Father are one. Aku dan Bapa adalah satu. Nah, orang Farisi mengerti banget apa yang dikatakan Yesus ini. Waktu dia mengatakan aku dan Bapa adalah satu, dia mengatakan atau dia klaim dia adalah Tuhan. Karena itu orang Farisi siap mengambil batu untuk merajam dia. Mereka mengerti. Jadi perkataan monogenes di sini, one of the kind, sama persis putra tunggal Allah, diterjemahkan sebagai akulah Allah itu. Aku dan Bapa satu. Ya. Nah, karena itu dia dapat menyelamatkan. Dengan kata lain, anak memiliki sifat yang persis sama dengan Allah Bapa. Ini menjadikan Yohanes 3:16 bagian penting untuk membuktikan konsep Alkitabiah tentang Trinitas. Aku dan Bapa satu. Kehidupan yang ditawarkan kepada mereka yang percaya kepada Kristus adalah hidup kekal. Ini tawaran yang diberikan. Kita harus bereaksi, mengambil tindakan menerima itu dengan iman. Hati. Iman itu percaya dengan hati. Kalau pengetahuan percaya dengan alam pikiran. Ya. Kehidupan yang ditawarkan kepada orang berdosa yang percaya kepada Kristus adalah hidup yang kekal. Dari kata Yunani yang berarti tidak pernah berakhir. Jadi hidup kekal itu never ending. Alternatif untuk hidup di dalam Kristus adalah kehancuran. Nah, binasa. Orang yang berada, artinya orang yang tidak berada di dalam Kristus berarti berada di luar Kristus mengalami kebinasaan. Ayat 16 dan 17 menjelaskan bahwa tujuan pengutusan Yesus adalah keselamatan kita. Inilah dasar daripada kasih itu. Tetapi ayat 18 mengingatkan kita bahwa mereka yang tidak percaya akan dihukum.
Dihukum oleh siapa? Oleh ketidakpercayaan mereka. Jadi mereka sendiri mengirim diri mereka ke neraka, bukan Yesus. Dia sudah menyiapkan sarananya. Tidak diragukan lagi menurut Alkitab. Orang dapat diselamatkan hanya melalui iman kepada Yesus. Dengan demikian, kita selaku orang berdosa mengambil bagian dalam keselamatan ini. Dalam arti memilih untuk beriman dan diselamatkan, atau memilih untuk menolak Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan binasa. Jadi pilihannya ada pada kita. Yohanes 3:17 mengatakan, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia. Bukan, garis bawahi, lingkari, bukan untuk menghakimi dunia. Melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Sekali lagi, dunia di sini adalah orang berdosa. Jadi kita dapat baca seperti ini. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi orang berdosa yang diam di dalam dunia, melainkan untuk menyelamatkan orang-orang berdosa ini oleh dia. Artinya melalui iman kepadanya. Kristus tidak diutus untuk menghakimi dunia, tetapi untuk membawa keselamatan. Ini adalah ekspresi kasih Tuhan yang luar biasa. Namun mereka yang tidak percaya kepada Yesus Kristus dikutuk di mata Tuhan. Preferensi manusia terhadap dosa menyebabkan banyak orang memilih kegelapan daripada terang, dan pilihan ini pula lah yang mengantarkan mereka ke dalam lautan api. Istilahnya, mereka sudah tahu yang benar, mereka pilih yang salah. Mereka sudah tahu jalan satu-satunya ke surga itu adalah Yesus Kristus, dan kita harus beriman kepada dia, mencintai dia. Kalau kita mencintai dia, tidak mungkin kita mencintai dosa atau memilih dosa, nggak mungkin. Kalau kita tahu sesuatu itu salah dan kita tahu error with our mind, salah dari pola kita berpikir, tapi tetap kita berkeras kepala memilih sesuatu yang salah, Alkitab mencatat itu sebagai foolishness, kebodohan. Kita harus menyadarkan diri kita pada hari ini. Kalau dalam istilah psikologi, metakognitif. Think to think. Whatever you think it. Apapun yang sedang kita pikirkan, pikirkan tentang apa yang kita pikirkan ini. Temukan errornya, perbaiki. Jangan ikuti error itu. 7 kali 7, 49. Aku tahu, tapi aku mau tulis 14. Salah sendiri. Kalau gurunya kasih F, nggak bisa tanya, kenapa F? Pilihan kamu. Kristus tidak diutus untuk menghakimi dunia. Ingat itu dan camkan ini pun. Yohanes 3:17 ini adalah catatan kasih Allah untuk Yohanes 3:16. Yesus datang untuk tujuan menyelamatkan orang berdosa, yaitu kita semua yang diam di dunia ini. Bukan untuk menghukum mereka ya. Ini jelas di dalam hal ini. Yohanes 3:17 ini juga menegaskan kembali gagasan bahwa keselamatan hanya tersedia melalui Kristus dan tidak ada yang lain. Tawaran keselamatan adalah untuk semua orang, tetapi hanya mereka yang menerimanya, yang beriman kepada Kristus ini, yang benar-benar akan diselamatkan. Saya mau ingatkan sekali lagi, kata dunia berasal dari kata Yunani kosmos, yang kadang-kadang mengacu pada sistem masyarakat manusia yang membenci Tuhan. Namun dalam konteks ini, dunia berarti semua orang yang berada di dunia ini tanpa pengecualian, yaitu manusia berdosa. Maknanya tumpang tindih dalam hal ini, karena orang-orang yang Kristus mati untuknya adalah dan masih pendosa yang terpisah dari dia. Okay. Bolehkah umat Kristiani merayakan Natal? Sering kita dengar pertanyaan ini. Perdebatan mengenai perlu atau tidaknya umat Kristiani merayakan Natal telah berlangsung selama berabad-abad. Ada orang-orang Kristen yang sama-sama tulus dan berkomitmen di kedua sisi masalah ini tentang boleh atau tidak bolehnya merayakan Natal. Masing-masing memiliki berbagai alasan mengapa Natal boleh atau tidak boleh dirayakan di rumah-rumah orang Kristen.
Namun, apa yang Alkitab katakan? Apakah Alkitab memberikan arahan yang jelas mengenai apakah Natal merupakan hari raya yang dirayakan oleh umat Kristiani? Pertama, mari kita lihat alasan mengapa sebagian orang Kristen tidak merayakan Natal. Sebagian besar orang Kristen ada yang tidak merayakan ini. Heran juga saya. Salah satu argumen yang menentang Natal adalah bahwa tradisi seputar hari raya itu berasal dari paganisme. Menurut mereka loh ini. Ini menurut mereka. Mencari informasi yang dapat dipercaya mengenai topik ini sulit dilakukan asal muasal banyak tradisi kita sangat tidak jelas sehingga sumber-sumbernya sering bertentangan satu sama lain. Lonceng, lilin, dan dekorasi Natal disebutkan dalam sejarah penyembahan berhala. Namun, Bapak Ibu Saudara sekalian, penggunaannya di rumah seseorang tentu saja tidak menunjukkan kembalinya ke penyembahan berhala. Ada orang yang memiliki lonceng di rumah untuk memanggil orang-orang yang merawat dia, pembantu, dia bunyikan lonceng. Apa lantas dia menyembah berhala? Ada orang memiliki lilin, menyalakan lilin untuk sebagai wewangian dalam rumahnya. Apakah dia menyembah berhala? Tapi makna dari perayaan Natal ini, lonceng, lilin, akan kita pelajari juga. Supaya kita dapat menempatkan makna daripada perayaan ini di tengah-tengah. Pada yang benar. Meskipun beberapa tradisi pasti mempunyai akar pagan, tidak dapat dihindari, masih banyak lagi tradisi yang dikaitkan dengan makna Natal yang sebenarnya, yaitu kelahiran Juru Selamat dunia di Bethlehem. Lonceng dibunyikan untuk menyuarakan kabar gembira. Saatnya, waktunya kita menyuarakan kabar gembira. Lilin dinyalakan untuk mengingatkan kita bahwa Kristus adalah terang dunia. Yohanes 1 ayat 4-9. Bintang diletakkan di puncak pohon Natal untuk mengenang bintang Bethlehem. Dan pertukaran hadiah untuk mengingatkan kita akan pemberian orang Majus kepada Yesus. Dan pemberian terbesar dari Allah Bapa kepada umat manusia, yaitu Putra Tunggalnya. Argumen lain yang menentang Natal, khususnya memiliki pohon Natal, adalah bahwa Alkitab melarang membawa pohon ke dalam rumah kita dan mendekorasinya. Ini lagi alasan yang diada-adakan. Kita pelajari ya. Ayat yang sering mereka gunakan, mereka kutip dari kitab Yeremia pasal yang ke-10 ayat 1-6. Namun ayat ini mengacu pada menebang pohon, memahat kayu untuk membuat berhala dan kemudian menghiasi berhala tersebut dengan perak dan emas untuk tujuan sujud di hadapannya untuk menyembahnya. Lihat juga Yesaya 44 ayat 9-18. Engkau tebang pohon katanya. Sebagian daripada pohon itu kau gunakan untuk mengangkat tubuhmu dengan membakarnya. Sisanya kau buat patung dari pohon yang sama dan kemudian sujud menyembahnya. Ini berhala. It doesn't make sense. Kenapa kita harus menyembah the created thing? Kita harus menyembah the creator. Kita harus menyembah si pencipta, bukan bahan atau barang-barang yang diciptakannya. Ayat dalam kitab Yeremia ini tidak dapat diambil keluar dari konteksnya dan digunakan untuk membuat argumen yang sah terhadap pohon Natal. Banyak orang yang mengada-ngada asal comot aja ayat kiri kanan untuk mensahkan pikiran mereka. Dicocok-cocokin, cocok logi lah, entah apa istilahnya. Orang-orang Kristen yang memilih untuk mengabaikan Natal menunjukkan fakta bahwa Alkitab tidak memberitahu tanggal lahir Kristus. Dan hal ini memang benar adanya. Tanggal 25 Desember mungkin tidak terlalu dekat dan waktu kelahiran Kristus. Dan argumen kedua belah pihak sangat banyak. Beberapa di antaranya berkaitan dengan iklim di Israel, keberadaan para gembala di padang di musim dingin, dan tanggal pelaksanaan sensus Romawi. Tidak satu pun dari poin-poin ini yang tidak mengandung dugaan tertentu, yang membawa kita kembali kepada fakta
bahwa Alkitab tidak memberitahu kita kapan Yesus lahir. Ya, ini bagi kemuliaan Allah yang Tuhan beritahu, ya bagi kita yang Tuhan tidak beritahu bagi kemuliaan Allah menurut Alkitab. Beberapa orang melihat ini sebagai bukti positif bahwa Tuhan tidak ingin kita merayakan Natal, sementara yang lain melihat diamnya Alkitab mengenai masalah ini sebagai keterbukaan Alkitab tentang pilihan kita. Ya, beberapa orang Kristen mengatakan bahwa karena dunia merayakan Natal, walaupun secara politis sudah tepat untuk menyebutkannya sebagai hari raya, orang Kristen harus menghindarinya menurut mereka. Karena dunia merayakan, kita tidak mau ikutan dunia. Ada-ada aja alasan yang dicari. Namun argumen tersebut sama dengan argumen yang dibuat oleh agama-agama palsu yang sama sekali menyangkal Kristus, serta aliran sesat seperti saksi Yehova yang menyangkal keilahian Kristus. Orang-orang Kristen yang merayakan Natal sering melihat kesempatan ini sebagai kesempatan untuk memberitakan Kristus sebagai terang dunia. Ini konteks yang benar. Ya, memberitakan Kristus sebagai terang dunia di antara bangsa-bangsa dan bagi mereka yang terjebak dalam dunia yang gelap melalui kepercayaannya yang ditawarkan dunia. Di sini gereja harus hadir. Kita harus hadir untuk memberitakan Kristus sang terang dunia. Sebagaimana telah kita lihat, tidak ada alasan Alkitabiah yang sah untuk merayakan Natal. Pada saat yang sama, tidak ada mandat Alkitab untuk merayakannya. Pada akhirnya tentu saja merayakan Natal atau tidak merayakan Natal adalah keputusan pribadi bagi kita masing-masing. Apapun keputusan umat Kristiani mengenai Natal, pandangan mereka tidak boleh dipergunakan sebagai alat untuk memukul atau merendahkan orang-orang yang mempunyai pandangan yang berlawanan. Dan pandangan mereka juga tidak boleh digunakan sebagai tanda kehormatan yang menimbulkan kebanggaan dan saat merayakannya atau tidak merayakannya. Ada orang yang menganggap hari ini penting, ada orang menganggap setiap hari sama, kata Alkitab. Seperti halnya dalam segala hal, kita mencari hikmat dari Tuhan yang memberikannya secara cuma-cuma kepada semua orang memintanya. Yakobus 1 ayat yang kelima. Dan menerima satu sama lain dalam kasih dan rahmat Kristiani. Apapun pandangan kita tentang Natal itu sendiri. Ya, kita tidak dapat memperkenalkan personal argumentasi kita untuk membenarkan diri dan menghina orang lain, melecehkan orang lain, atau merendahkan orang lain. Mengapa kita merayakan Natal? Umat Kristen di seluruh dunia merayakan Natal untuk menghormati kelahiran Kristus yang telah datang ke dunia sebagai juru selamat di Bethlehem. Berbagai tradisi Natal telah dikaitkan dengan perayaan Natal dan budaya yang berbeda merayakannya dengan cara yang berbeda. Faktor pemersatu adalah fakta sejarah bahwa Yesus telah dilahirkan. Kira-kira tahun kelima sebelum Masehi. Malaikat yang menampakkan diri kepada para gembala pada malam kelahiran Yesus berkata, lalu kata malaikat itu kepada mereka, tertulis dalam Lukas 2 ayat 10-11. Janganlah takut, fear not, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Garis bawah itu, kesukaan besar untuk seluruh bangsa. 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kesukaan besar itu apa? Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Karena itu dapat kita katakan ini adalah berita sukacita, berita damai atau good news, berita baik. Ya. Tak lama setelah Maria melahirkan Yesus, tertulis dalam Lukas 2 6-7, seorang malaikat menampakkan diri kepada para gembala setempat. Lukas 2 8-9 lanjutannya. Hal ini awalnya membuat takut para gembala. Namun di sini malaikat memberikan kepastian, jangan takut. Aku membawa kabar kesukaan untuk seluruh bangsa. Kesukaan besar. Membawa berita sukacita, berita damai. Apa yang dinubuatkan oleh para
nabi perjanjian lama telah terjadi. Malaikat itu dengan jelas menyatakan bahwa berita ini adalah untuk semua orang. Karena semua orang sudah berdosa. Tampaknya Allah menyurati fakta tersebut dengan pertama-tama berbicara kepada para gembala biasa. Malaikat tidak berbicara kepada raja, kepada para pembesar, kepada para sarjana atau panglima perang. Oh tidak, kepada orang sederhana. Para gembala yang pekerjaan gembala ini adalah pekerjaan yang paling rendah, terhina pada zaman itu. Mereka yang paling tidak dihargai oleh dunia seringkali adalah mereka yang diajak bicara dan dipilih Allah. Ketika Yesus disunat dan ditahbiskan di bait Allah, Nabi Simeon juga menyadari bahwa pelayanan Kristus akan meluas bahkan melampaui bangsa Israel, bahkan ke seluruh dunia. Lukas 2 ayat 32. Kalau saya lagi pelayanan di daerah-daerah masuk kampung-kampung, desa-desa juga saya melihat perbedaan ini. Orang-orang di desa-desa, di kampung-kampung lebih sering dapat dihampiri, lebih sering cepat beriman, iman mereka polos berbanding dengan orang-orang kota yang terlalu banyak, terlalu pelik cara mereka berpikir, complicated cara mereka berpikir. Lukas 2 ayat 11 adalah salah satu ayat Alkitab yang paling sering dikutip sebagai bagian dari kisah kelahiran Yesus di Bethlehem. Lukas 2 ayat 1-6 ya. Kata-kata ini sering dibacakan pada musim Natal ketika dunia merayakan kelahiran Yesus. Pesan ini disampaikan kepada para gembala. Lukas 2 ayat 8. Tidak lama setelah Maria melahirkan Kristus. Lukas 2 ayat 6-7. Dan tepat di tempat yang telah dinubuatkan seperti yang tertulis dalam Mika 5 ayat kedua, dilahirkan di Bethlehem. Ya. Dia yang baru lahir adalah juru selamat yang dijanjikan, yang kedatangannya benar-benar merupakan kabar baik, merupakan kesukaan besar bagi seluruh dunia. Karena tidak ada seorang pun yang benar. Semua orang telah berdosa. Karena itu dia datang untuk memberitakan kabar sukacita ini bagi semua orang berdosa, yaitu kita semua. Ada keselamatan di dalam dia. Mau ambil bagian atau tidak, ya tergantung orangnya. Sebagai bagian dari pesan ini, malaikat memberitahu para gembala di mana mereka akan menemukan Yesus yang baru lahir. Lukas 2:12. Orang-orang yang tadinya ketakutan kemudian disuguhi pemandangan dengan suara sejumlah malaikat yang memuji. Baca itu dalam Lukas 2:13-14. Mereka dengar di tempat di mana mereka dapat melihat di langit malaikat memuji Tuhan. Kita merayakan Natal karena seperti yang dikatakan malaikat, kelahiran Yesus Kristus adalah kesukaan besar yang merupakan kabar baik bagi semua orang. Kesukaan besar bagi semua orang dikatakan tadi. Kesukaan besar adalah kesukaan besar yang adalah kabar baik dimaksudkan untuk dirayakan. Kalau itu merupakan kesukaan besar, masa ia orang tidak merayakannya? Nah, faktanya malaikat tersebut mengatakan bahwa berita kelahiran Yesus akan menimbulkan kesukaan besar untuk siapa? Seluruh bangsa. Perayaan yang penuh kegembiraan akan bersifat universal. Kita lihat di seluruh dunia orang merayakan Natal. Orang-orang seluruh dunia akan senang dan bersukacita atas kesempatan yang diberikan kepada mereka, yaitu kelahiran Sang Juru Selamat di Bethlehem. Kita merayakan Natal karena seperti yang malaikat katakan, hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Lihat ya, kalau kita baca Alkitab, kita hati-hati, kita perhatikan banyak hal yang dapat kita lihat pada waktu kita membaca. Jadi observation, interpretation, application selalu ada. Saya ulang ya, hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat. Kita garis bawahi dulu, Juru Selamat. Yaitu Kristus, kita garis bawahi lagi. Yesus Kristus. Kemudian Tuhan atau Lord dalam bahasa Inggris, kita garis bawahi di kota Daud. Jadi apa yang kita pelajari? 3 gelar yang diberikan malaikat kepada Yesus adalah penting. Ini kan diberitakan oleh malaikat. Satu pribadi Yesus ini mendapatkan 3 gelar. Yesus adalah Juru Selamat yang melepaskan kita dari dosa dan kematian. Matius 1:21 juga mencatat ini. Juru Selamat tadi. Yang kedua dibilang Kristus di sana. Mesias artinya. Yesus adalah Mesias
atau Kristus. Kristos bahasa Yunaninya, Kristus bahasa Indonesianya, Christ bahasa Inggrisnya. Yang menggenapi hukum dan kitab para nabi yang menunjukkan bahwa Allah itu setia. Matius 5:17. Dan Yesus adalah Tuhan, Lord, yang telah datang dan lahir di dunia. Yang Maha Kuasa telah mengambil rupa wujud seorang manusia. Allah dan manusia telah menyatu dalam ikatan abadi yang tidak terpisahkan. Allah manusia, dalam bahasa Inggrisnya the God Man. Allah yang benar-benar menyertai kita. Immanuel. Lihat dalam Matius 1 ayat 23. Dalam merayakan Natal, kita merayakan juru selamat karena kita membutuhkan kelepasan. Kita merayakan Kristus yang di dalamnya seluruh janji Allah yang adalah ya dan amin. 2 Korintus 1 ayat 20. Kita merayakan Tuhan yang dengan kerendahan hati telah mengambil kodrat seorang hamba demi kita umat berdosa. Filipi 2 ayat 6-8. Kita merayakan Natal dengan pemberian hadiah karena pemberian yang tidak terlukiskan yang Tuhan berikan kepada kita. 2 Korintus 9:15. 2 Korintus 9 ayat 15. Apa itu? Hadiah yang tidak terlukiskan dengan kata-kata ini, kehadiran Sang Juru Selamat. Kita merayakan Natal dengan merangkai lampu karena terang dunia telah datang kepada kita. Yohanes 1 ayat 4, Yesaya 9 ayat kedua. Kita merayakan Natal dengan lagu-lagu Natal dan paduan suara karena lagu-lagu tersebut mengungkapkan kegembiraan yang merupakan sukacita besar bagi seluruh bangsa dan mengikuti teladan Maria, Zakaria, Simeon, dan para malaikat yang semuanya memuji Tuhan dalam puisi. Lukas 1 dan 2. Ya, Lukas pasal 1 dan pasal 2. Kita merayakan Natal dengan menghiasi pohon cemara dengan bintang, malaikat, dan tinsel Prada. Itu tinsel itu peramak-peramik itu ya, yang berkilau-kilauan itu. Karena kehidupan kekal yang Yesus bawa. Yohanes 4 ayat 14. Dan bintang, malaikat, dan keindahannya semuanya diasosiasikan dengan kelahiran Kristus. Jadi ini jelas motivasi kita. Bukan karena kita ikut-ikutan penyembahan berhala. Tidak. Dalam merayakan Natal, kita merayakan kasih dan kemurahan hati Tuhan. Di Texas pada tahun 1987, seorang balita bernama Jessica McClure jatuh ke dalam sumur berukuran 8 inci, 20 cm. Dia turun terjebak 20 kaki di bawah tanah, 6 meter. Begitu masyarakat mengetahui bahwa baby Jessica ada di dalam sumur, mereka segera mengambil tindakan, nggak menunggu. Mereka tidak menyuruh mencari cara untuk naik kembali, dan mereka tidak hanya meneriakkan pikiran bahagia untuk menyemangatinya. Bukan hanya sekedar, I love you Jessica. Bukan sesuatu seperti itu. Tadi saya katakan, kalau itu diucapkan, kamu harus panjat ini, kamu harus panjat itu. Nggak berusaha menolong. Itu hanya sebuah perkataan I love you yang tidak mengandung arti apa-apa. Kosong, hampa. Karena yang lebih penting bukan ucapan itu, tapi tindakan yang mengikuti perkataan I love you. Nah, mereka bukan menyemangati saja. Tidak, mereka pergi ke tempat dia berada, turun ke bawah, kedalaman 6 meter tersebut dengan lubang yang sempit, dan membawanya keluar dari sumur sempit itu. Mereka melakukan apapun, whatever it takes to save her. Tim penyelamat bekerja tanpa henti berdasarkan catatan selama 58 jam untuk membebaskannya. Lebih daripada 2 hari, 2 malam. Ya, di Taman Eden, 2,5 hari kira-kira. Di Taman Eden, Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Bukan jatuh dalam pit, bukan jatuh dalam sumur. Mereka jatuh dalam dosa. Mereka turun menyeret semua umat manusia bersama mereka ke dalam kegelapan dan kematian karena dosa. Dan apa yang Tuhan lakukan? Dia tidak menyuruh kita mencari jalan keluar dari kekacauan yang kita alami, karena tidak mungkin. Dan dia melakukan lebih dari sekedar meneriakkan pikiran-pikiran bahagia dari surga kepada kita. Tidak. Dia turun ke tempat di mana kita berada. Melepaskan, menyelamatkan, dan membebaskan kita. Itulah arti Natal. Yesus
datang untuk menyelamatkan kita. Dia datang ke tempat di mana kita berada. Dia Tuhan menjadi manusia. Yang tidak terlihat menjadi terlihat. Yang tidak teraba menjadi teraba. Kasih Allah. Kasih yang tidak dapat disentuh ini disentuh melalui kematian dan kebangkitannya bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Tuhan turun untuk menyelamatkan kita, melakukan apapun untuk melepaskan kita dari kematian kekal di neraka. Ketika satu orang saja berada dalam situasi yang mengancam jiwanya seperti anak kecil, anak balita Jessica ini, kita memahami apa yang harus dilakukan. Di rumah sakit sama, jika ada seorang bayi berhenti, ada code blue, orang semua lari ke sana. Jika ada dua orang sama-sama, satu bayi, satu orang tua, orang berlari ke tempat bayi dulu. Ketika Tuhan memandang planet kita yang penuh dosa, Dia melihat seluruh dunia, manusia berada dalam bahaya maut. Kita merayakan Natal karena pada saat Natal itulah penyelamat seluruh umat manusia datang untuk menyelamatkan kita dari situasi tanpa harapan yang kita alami. Tuhan tidak tinggal di surga, Dia turun ke tempat kita berada. Dia bukan meneriakkan slogan-slogan. Allah adalah kasih, bukan sekedar slogan, bukan kata-kata hampa dan kosong. Dia adalah kasih, datang dalam wujud kasih itu sendiri menjadi manusia, mati. Perbuatan, tindakan mati ini untuk menyelamatkan kita. Itulah kasih. Kesimpulan saya atau final statement saya di sini atau closing statement saya adalah makna Natal sesungguhnya yang kita pelajari adalah Yesus datang ke dunia sebagai manusia sekalipun Ia Allah. Melupakan segala kenyamanan surgawi. Lahir dari rahim seorang perawan yang bernama Maria, menderita dan bahkan mati demi untuk membayar upah dosa semua orang yang percaya kepadanya. Kita tidak dapat mengatakan I love you, tapi kita tidak rela berkorban. Nggak ada. Nggak ada itu. Harus rela berkorban. Yesus sang Raja Damai turun ke dunia untuk memberikan damai bagi semua orang yang bersedia membuka pintu hati mereka bagi sang Raja Damai. Yesus kaya akan kebajikan, kaya akan pengorbanan, kaya akan pengampunan, kaya akan hikmat, kaya akan kasih sayang, dan berlimpah kasih setianya. Dan tidak seorang pun yang datang kepadanya ditolaknya. Yesus datang ke dunia untuk memberikan hidupnya. Yesus yang telah memberikan hidupnya bagi kita agar kita tidak binasa. Terlebih lagi Ia tidak akan menolak untuk mencukupi segala sesuatu yang kita butuhkan. Termasuk kesembuhan kita. Selama kita hidup di dunia ini. Segala keperluan kita akan dicukupi. Biarlah kita sekalian selaku pengikutnya dapat meneladani perbuatannya dengan hadir serta memberikan yang terbaik bagi setiap orang yang hidup dalam penderitaan, hidup dalam kekurangan, hidup dalam ketertolakan, hidup dalam penganiayaan, atau hidup terintimidasi oleh lingkungan yang tidak bersahabat dengan mereka. Semoga kita hadir membawa cahaya dan damai Kristus dimanapun kita berada. Sehingga setiap orang yang bertemu dengan kita akan terberkati melalui kehadiran kita dalam kehidupan mereka. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba-Mu telah menyampaikan kebenaran firman-Mu dan telah berhenti berbicara. Tapi Roh Kudus Engkau terus berbicara, menyadarkan kami akan segala kekurangan dan dosa kami. Bantu kami untuk bertobat dan menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan itu. Sehingga nama-Mu boleh dipermuliakan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita buka pintu hati kita dan angkat kedua tangan kita, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan membuat engkau menjadi kepala bukan ekor. Tuhan memberkatimu pada saat masukmu dan memberkatimu pada saat keluarmu. Tuhan memberkati rumah tanggamu, pekerjaanmu, kesehatanmu. Tuhan memberkati kedua tanganmu sehingga apapun yang kau kerjakan kedua tanganmu ini akan berhasil agar nama Tuhan dapat dipermuliakan.
Tuhan juga memberkati anak cucumu. Tuhan memberkati pergaulanmu. Apapun yang kau kerjakan, Tuhan menyertaimu. Immanuel. Dan biarlah kita membuka lembaran waktu kita dengan hati penuh dengan ucapan syukur dan terima kasih. Dengan hikmat dan marifat dari Bapa Surgawi yang menuntun kita kepada kekekalan. Damai sejahtera dari Yesus Kristus. Dalam persekutuan yang manis dan erat bersama dengan Tuhan Allah Roh Kudus. Saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kali keduanya. Menjemput kita semua yang percaya kepadanya. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, kebaktian telah selesai. Atas izin Tuhan, kita akan berjumpa kembali minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.